Dan Allah menciptakan itu semuanya tujuannya apa? Agar Allah menguji siapa yang paling bagus amalnya. Siapa yang paling bagus amalnya. Nanti akan dijelaskan apa itu amal yang paling bagus. Nah, ini dalilnya surat Al-Mulk ayat 2. Allah menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Makanya kehidupan dan kematian milik Allah karena Allah yang menciptakannya. Untuk apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa maha pengampun. Tentang makna dari amal yang paling bagus di sini, siapa yang paling bagus di antara kalian? Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Dijelaskan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, dan ini perkataan yang sangat masyhur dari beliau. Beliau mengatakan tentang amal yang paling bagus, huwa akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang paling bagus adalah yang paling ikhlas dan paling tepat. Yang paling ikhlas dan paling tepat. Shawab itu artinya tepat sasaran, ya. Asaba yusibu, menimpa, tepat sasaran. Maka siapa yang paling tepat amalnya, siapa yang paling ikhlas amalnya, itulah yang paling bagus amalnya. Bukan yang paling banyak, ya, bukan yang paling besar, tapi paling ikhlas dan paling tepat. Tepat artinya sesuai petunjuk. Ikhlas artinya hanya untuk Allah. Nanti dijelaskan lagi oleh beliau ketika ditanya, qalu, mereka bertanya, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, kunyahnya Fudail bin Iyad, ma akhlasuhu aswabuhu, apa yang dimaksud dengan paling ikhlas dan paling tepat? Kemudian beliau menjelaskan, innal amala, sesungguhnya amal, idza kana khalisan, apabila dia itu ikhlas, walam yakun sawaban, tapi tidak tepat, lam yukbal, tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban, dan jika dia itu tepat, walam yakun khalisan, tapi tidak ikhlas, lam yukbal, tidak diterima juga. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amal itu menjadi ikhlas dan tepat, baru bisa diterima. Wal khalis ma kana lillah, dan ikhlas itu artinya apa yang untuk Allah. Ikhlas itu artinya hanya untuk Allah. Was shawab ma kana ala sunnah, adapun shawab artinya sesuai dengan as-sunnah. Jadi ini jelas sekali, ya, manusia ternyata diciptakan di muka bumi ini hanya untuk diuji siapa yang bisa ikhlas dalam hidupnya dan menyesuaikan Rasulullah dalam caranya. Tujuannya Allah, caranya Rasulullah. Itulah hidup yang terbaik. Itulah amal yang terbaik. Ya, jangan silau dengan banyaknya amal, dengan besarnya amal, tapi tidak ikhlas atau tidak sesuai as-sunnah, atau tidak ikhlas dan tidak sesuai as-sunnah sekaligus, maka itu semuanya sia-sia, ya. Bahkan orang yang beramal sengaja tidak ikhlas, dia telah terjerumus ke dalam dosa yang paling besar, yaitu syirik. Dan orang yang tidak sesuai sunnah terjatuh ke dalam dosa yang kedua paling besar setelah syirik, yaitu bid'ah. Jadi kalau paling ikhlas dan paling tepat ini adalah amal terbaik, maka lawannya amal terburuk. Begitu langsung. Orang yang gagal ikhlas, dialah orang yang paling buruk. Orang yang gagal tepat, gagal sesuai sunnah, dia orang yang terburuk kedua,
yaitu ahli bid'ah. Naudzubillahi min dzalik. Makanya dalam Islam dosa terbesar pertama syirik, yang kedua bid'ah, yang ketiga baru dosa-dosa besar. Begitu ulama mengklasifikasikan dosa-dosa. Yang paling tinggi syirik, yang kedua bid'ah, yang ketiga dosa besar, yang keempat dosa kecil, ya. Yang kelima fudul fil mubahat, ya, berlebihan dalam hal mubah atau makruh dulu ya, makruh. Kemudian yang keenam baru fudul fil mubahat, berlebihan dalam perkara mubah. Dan begitu proses setan menggoda manusia, ya. Proses setan menggoda manusia itu seperti itu. Pertama kali diajak kepada yang paling besar, syirik. Ternyata susah. Dia ngerti tauhid. Dia orang yang waspada terhadap kesyirikan. Maka setan akan berpindah ke langkah yang kedua, yaitu diajak kepada bid'ah. Ternyata orang ini ngerti sunnah. Orang ini orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW, menghindari segala bentuk bid'ah. Setan pun ganti cara, diajak kepada kabair, dosa-dosa besar. Ya, ternyata juga susah, orangnya ini takwanya luar biasa. Maka diajak kepada shaghair, dosa-dosa kecil. Ternyata masih susah juga. Akhirnya diajak kepada makruhat, perkara yang makruh atau syubuhat. Ya, itu masih susah juga. Akhirnya dibawa kepada fudulul mubahat, berlebihan dalam perkara mubah. Ngobrol mubah tapi berlebihan, makan mubah berlebihan, tidur berlebihan, ya, berbicara berlebihan, dan seterusnya. Akhirnya terjerumus ke dalam dosa-dosa, ya. Begitu prosesnya. Kalau sudah berhasil dari yang paling bawah, kemudian terus ditambah dan ditambah, akan bisa meningkat, naik ke atas lagi, naik ke atas sampai akhirnya syirik. Itulah target tertinggi dari upaya setan menyesatkan anak Adam. Dan itu sumpah dari iblis laknatullah, sejak dulu ingin menyesatkan manusia semuanya kecuali hamba Allah yang ikhlas. Makanya yang ikhlas itu yang paling tinggi, yang bebas dari syirik. Itu paling sulit digodanya. Itu godaan terberat, menggoda manusia untuk sesat. Itu paling susah ketika orang itu ikhlas. Ketika hidupnya untuk Allah itu susah digoda. Makanya luar biasa, ya. Makanya kalau subuh banyak orang gak ke masjid, banyak orang sholatnya terlambat, bahkan banyak yang gak sholat, ya. Ada yang sudah ke masjid tapi kadang-kadang gak dzikir, langsung loncat, bubar, pulang. Mungkin ngantuk habis ronda. Ada yang tidak mau taklim, ya, dan lain sebagainya. Itu semuanya karena kekurangan ikhlas. Kalau hidup ikhlas itu artinya hidupnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidup untuk Allah berarti dia berupaya semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah. Jadi kalau ada ketaatan gak ditinggalkan gitu. Nah, daripada cuma berbuat mubah, yang mending berbuat taat. Misalnya kalau pulang ya di rumah cuma nongkrong, minum kopi, ngobrol sama istri, ya mendingan ngaji. Itu namanya orang ikhlas. Jadi orang ikhlas itu hidupnya untuk Allah. Begitu, antum perhatikan itu ciri-ciri orang ikhlas, ya. Orang ikhlas itu hidupnya paling indah. Makanya iblis nggak sanggup goda orang ikhlas itu. Susah, digodanya itu susah. Karena hidupnya sudah untuk Allah gitu. Matinya untuk Allah, hidupnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang masih gampang digoda, masih gampang melakukan kesalahan, kelalaian. Pertama kali kelalaian dulu, ya. Itu dari yang paling bawah tadi. Berlebihan dalam perkara mubah itu artinya dilalaikan dengan perkara yang mubah. Memang mubah halal, tapi kalau berlebihan jadi lalai terhadap ketaatan, jadi lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Istirahat yang berlebihan akhirnya kan kurang ketaatannya, ya. Jadi lalai. Lalai itu artinya nggak dzikir. Waktu yang tidak dipakai untuk ingat Allah itu waktu yang sia-sia, yang menjadi penyesalan di hari kiamat. Dan itu sering kita lakukan itu, ya. Makanya ya tingkat
kesolehan kita masing-masing berbeda sesuai dengan bagaimana optimalisasi waktu, ya, bagaimana kita memanfaatkan waktu. Siapa yang paling banyak zikirnya kepada Allah, selalu hidupnya untuk Allah, itulah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hidupnya masih banyak galau, gelisah, banyak masalah, banyak cemberut, banyak mikirin orang lain, ini akhirnya jarang ingat Allah, ya. Kalau jarang ingat Allah berarti apa? Ya nggak maksimal hidupnya. Hidupnya belum untuk Allah. Hidupnya baru untuk dirinya sendiri. Hidupnya untuk hawa nafsu, dan itu banyak. Ya, jangan berkata tidak. Kita ini sering melakukan itu. Hidup kita sering untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Nah, itu belum ikhlas namanya. Makanya belajar ikhlas ini harus terus dan terus. Nanti kita akan lihat perkataan sebagian salaf yang mengatakan mestinya ada orang yang fokus mengajarkan ikhlas, setiap hari ngajar ikhlas. Setiap hari ngajarkan ikhlas. Karena ini ilmu yang paling penting. Ini separuh agama kita. Kita mau berbuat apapun, sebanyak apapun, kalau tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan catatan terhadap perkataan Fudail ini. Kata beliau, wa dzalika tahqiqu qaulihi ta'ala, dan itu adalah merealisasikan firman Allah taala, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, falyamal amalan salihan, maka hendaknya dia beramal amalan yang saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Rabbnya seorang pun. Surat Al-Kahf ayat terakhir 110. Jadi ayat ini dengan tegas menjelaskan apa? Perintah amal soleh dan tidak syirik. Amal soleh itu sesuai dengan sunnah, tidak syirik itu ikhlas. Lihat ya. Jadi betapa pentingnya perkara ikhlas dan sunnah ini. Makanya ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang yang berupaya keras dan sungguh-sungguh untuk mengikuti as-sunnah. Belajar as-sunnah untuk diamalkan. Begitu. Kalau orang mengaku ahlu sunnah tapi nggak mau belajar as-sunnah, itu omong kosong, ya. Itu hanya mimpi menghayal menjadi pengikut Nabi tapi tidak mau mengikuti jalannya. Seperti perkataan penyair, tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri 'alal yabasi. Kamu berharap keselamatan tapi tidak mau menempuh jalannya. Sungguhnya kapal itu tidak berlayar di atas daratan. Ya, itu omong kosong. Kemudian berkata Al-Amir As-Sun'ani rahimahullahu taala, ini perkataan yang bagus sekali dari As-Sun'ani. Al-Amir salah satu ulama dari negeri Yaman yang hidup semasa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan lebih tua beliau, ya lebih duluan beliau sedikit, tapi semasa. Beliau enggak ketemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Najd, beliau di Son'a di Yaman, ibu kota Yaman sekarang Son'a. Itu mendengar ada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang membasmi kesyirikan, beliau girang bukan main, senang bukan main. Sebelumnya beliau mengira hanya sendiri berdakwah tauhid, ya. Berat berdakwah tauhid memang di masa itu, kesyirikan merajalela. Ya sekarang juga masih banyak kesyirikan, dan bahkan mungkin bisa jadi lebih banyak, ya. Jumlah manusia lebih banyak, ya kesyirikan lebih banyak. Jadi ketika tahu ada dakwah tauhid di Najd, beliau senang sekali. Beliau membuat syair pujian terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, syair yang diakhiri dengan huruf dal, sekitar 50 bait mungkin. Ya, intinya memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini juga sebagai bukti bahwa orang itu untuk menjadi ahli tauhid nggak harus menjadi Wahabi gitu. Imam As-Sun'ani nggak Wahabi, artinya bukan pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab gitu. Tapi memang itulah tauhid. Dan ini juga membuktikan bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bukan dakwah baru. Ini dakwah yang kembali kepada as-sunnah, kepada salaf, kepada salafus soleh. Buktinya Imam As-Sun'ani sama, walaupun nggak sama gitu, nggak bersama gitu.
Sendiri-sendiri mereka dakwah. Zaman itu ya, informasi nggak seperti zaman sekarang. Ya, jadi belum ada internet, telepon, belum ada. Transportasi juga belum ada kecuali onta. Ya, kecuali ya mungkin ada sepeda zaman itu. Yang namanya motor, mobil belum ditemukan. Jadi berbeda jarak yang jauh tapi ternyata sama dakwahnya. Ini menunjukkan bahwa apa? Dakwah Wahabi ini bukan dakwah yang nyeleneh, yang aneh satu-satunya, yang diada-adakan baru tidak ada asal usulnya. Ini tuduhan keji dari orang-orang yang benci kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dakwah beliau adalah dakwah yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kalau dilihat madhabnya juga ada madhabnya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Dan Imam Ahmad bin Hambal itu apa? Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dusta juga, ada sebagian mengatakan Wahabi ini anti madhab. Ya, ini salah paham, orang nggak ngerti ya, asalnya plus. Yang jelas ya, kita bukan membela Wahabi atau tidak. Kenyataannya memang dakwah beliau adalah dakwah sunnah, dakwah tauhid yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang telah didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kenapa dakwah beliau banyak sekali yang memusuhi? Ya karena memang sudah mendominasi dunia saat itu ya. Kesyirikan ini dominan sehingga orang-orang terusik. Sampai sekarang orang-orang yang terusik dengan dakwah Wahabi karena mereka menggemari kesyirikan. Mereka hobi dengan kesyirikan. Ketika dituduh itu syirik nggak rela. Ya, seperti tabaruk di kuburan, tawasul dengan para wali dan sebagainya. Itu yang dibasmi oleh dakwah tauhid. Nah, mereka yang sudah biasa dengan itu otomatis marah. Ya. Otomatis nggak rela, akhirnya malah menuduh dakwah Wahabi ini dakwah sesat, dakwah khawarij, dakwah keras yang suka membunuh para ulama, menghancurkan kuburan para sahabat dan sebagainya. Ya, melakukan pemberontakan, sejarah berdarah, sekte Wahabi dan seterusnya. Ini banyak kepalsuannya ya, banyak tuduhan palsunya. Imam As-San'ani mengatakan, taqaddat bikal a'maru fi ghairi ta'atin. Ini syair ya. Jadi ulama dulu itu banyak bersyair juga. Syair ini bahasa yang memang kalau dirasakan dalam hati itu mendalam. Ya, orang yang biasa menggeluti syair, atau kalau dalam Indonesia sastra gitu, walaupun sastra Indonesia nggak sedalam sastra Arab ya, sangat jauh. Tapi kecenderungan orang yang suka dengan sastra itu memiliki kelembutan hati, kepekaan hatinya itu lebih dalam, pakai perasaan ya, main perasaan. Biasanya begitu perempuan, tapi laki-laki juga bisa. Jadi dan nyata bahwasanya para ulama dulu juga bersyair ya, untuk memberikan dukungan kepada yang lain atau memberi nasihat dan motivasi dan sebagainya. Syair-syair yang menggugah iman. Yang Syafi'i punya Diwan Asy-Syafi'i ya, kumpulan syairnya Syafi'i juga banyak. Ya. Walaupun di sisi lain ada celaan terhadap penyair, seperti surat dalam Quran namanya Asy-Syu'ara, itu para penyair artinya, dan itu celaan sebenarnya. Itu celaan kalau apa? Syair-syairnya syair-syair yang nakal, yang syair-syair cengeng dan sebagainya. Nah itu jelek ya. Syair yang memuji raja biar dapat duit, nah itu banyak memang penyair begitu, penjilat ya. Tapi kalau syair-syair yang berisi pembelaan terhadap agama, syair-syair perjuangan, dulu ketika mau perang itu diantaranya ada perang syair dulu. Rasulullah juga punya penyair-penyair ya. Jadi tidak semua penyair itu buruk. Kata Imam As-San'ani, taqaddat bikal a'maru fi ghairi ta'atin. Habis umurmu dalam selain ketaatan. Kenapa bisa begitu? Siwa amalin tardohu wa huwa sarabu. Kecuali amal yang kamu ridhoi tapi dia itu fata morgana. Jadi habis umur tanpa ketaatan, kecuali amalan yang kamu sukai tapi dia sebenarnya fata morgana. Ini ada kehidupan manusia yang begitu, dan ini banyak. Idza lam yakun lillahi fi'luka khalisan, apabila perbuatanmu tidak untuk Allah murni, ikhlas, fakullu bina'in qad banaita kharabu, maka seluruh bangunan yang telah kamu bangun itu hancur. Jadi kalau amal diibaratkan bangunan, hancur bangunanmu itu.
Falil amalil ikhlasu syartun idza ata, maka untuk amalan ikhlas itu adalah syarat kalau dilakukan. Wa qad wafaqathu sunnatun wa kitabu, dan harus sesuai dengan sunnah dan kitab. Nih, jadi kalau enggak seperti itu, amal itu hanya hancur, bangunan yang hancur saja, atau dia hanya seperti fata morgana, enggak nyata gitu. Dia akan lenyap tanpa bekas, enggak ada hasil, enggak ada pahala. Jadi ini ulama bersyair untuk apa? Mengingatkan pentingnya ikhlas, mengingatkan pentingnya ikhlas. Kemudian wasafallahu taala ahsanad-din bi annahu islamul wajhi lillahi wal ihsan. Berikutnya Allah mensifati sebaik-baik agama. Agama kalau disandarkan kepada manusia itu artinya ketaatan. Kalau agama disandarkan kepada Allah artinya pembalasan. Nah, Allah itu Maliki Yaumiddin, rajanya hari agama. Maksudnya apa? Hari pembalasan. Jadi ad-din maknanya dua, bermakna ketaatan atau bermakna pembalasan. Jadi sebaik-baik ad-din artinya sebaik-baik ketaatan adalah Islamnya wajah untuk Allah dan ihsan. Ya, Islamnya wajah untuk Allah, jadi mengislamkan dari menyerahkan wajah untuk Allah semata, dan ihsan itu sebaik-baik agama seperti itu, sebaik-baik ketaatan seperti itu. Allah menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 125, wa man ahsanu dinan, siapa yang lebih bagus agamanya, mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, daripada orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah dan dia berbuat ihsan. Ini pertanyaan. Allah bertanya bukan enggak tahu, tapi pertanyaan ini bermakna pengingkaran. Ini istifham ingkari namanya. Artinya pengingkaran. Siapa yang lebih bagus agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat ihsan? Artinya tidak ada. Ya, tidak ada yang lebih bagus agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah dan dia berbuat ihsan. Apa makna Islam wajah lillah? Mengislamkan wajah untuk Allah artinya ikhlas. Jadi itu ungkapan ya, orang ikhlas itu menyerahkan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan wajah ini bisa bermakna tawajuh, mengarahkan ibadah. Jadi orang yang mengarahkan ibadahnya hanya untuk Allah itulah ikhlas. Sementara ihsan itu mutaba'atus sunnah. Orang disebut berbuat ihsan kalau sesuai dengan sunnah, mengikuti as-sunnah. Jadi ini ayat ini An-Nisa 125 ini juga berbicara tentang syarat diterimanya amal. Amal enggak diterima kalau tidak ikhlas atau tidak sesuai sunnah. Kemudian waqad ausallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu, Allah juga mewasiatkan kepada nabinya dan umatnya bersama beliau, bersama nabinya sallallahu alaihi wasallam, an yakunu ma ahlil ikhlas, untuk bersama ahli ikhlas. Nabi dan umatnya diperintahkan untuk bersama ahli ikhlas. Faqala, kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahf ayat 28, wasbir, sabarkan nafsaka, nafsumu, sabarkan nafsumu atau dirimu wahai Muhammad, ma'alladina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka dalam ibadah. Ya, semua ibadah itu seruan kepada Allah maupun doa, yang menyeru Rabb mereka bil ghadati wal ashiyyi, di waktu pagi dan petang, yuriduna wajhah, di mana mereka hanya menginginkan wajah Allah. Ya, dan itu ikhlas yang paling tinggi. Dalam ibadah itu berharap wajah Allah. Ya, jadi keikhlasan tertinggi itu berharap apa? Wajah Allah. Keikhlasan nomor 2 berharap pahala. Ya, berharap surga, selamat dari neraka, itu keikhlasan nomor 2. Keikhlasan yang tertinggi apa? Berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berharap ridha Allah. Adapun yang tidak ikhlas itu berharap dunia. Ya, kalau orang berharap
pahala surga itu masih ikhlas. Tapi kalau orang berharap dunia itu sudah tidak ikhlas. Itu nanti akan dijabarkan lebih jelas, lebih lengkap di bagian belakang insyaallah tentang perincian amal yang ditujukan untuk dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita lihat ayat ini tadi Al-Kahf ayat 28 ya, Nabi saja diperintahkan untuk membersamai orang-orang ikhlas yang mereka biasa berzikir, berdoa di waktu pagi dan petang. Ini ayat merupakan teguran terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi menginginkan orang-orang pembesar Quraisy masuk Islam. Jadi Nabi ingin Islamnya tokoh-tokoh besar Quraisy, orang-orang kaya. Biasanya yang jadi tokoh itu orang-orang kaya memang. Orang kaya ini kalau ngomong didengerin ya. Kalau orang miskin ya udah nundukin kepala aja orang miskin. Kalau orang kaya itu bisa membusungkan dada, ya bisa ngomong. Nah, saat itu Nabi menginginkan agar pembesar Quraisy ini pada masuk Islam, para orang-orang kayanya, tokoh-tokohnya gitu. Maka ditegur oleh Allah, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyeru Allah di waktu pagi dan petang. Mereka orang-orang miskin yang berada di masjid, yang berzikir dan seterusnya, ini orang-orang miskin. Memang pengikut Nabi awal-awal orang miskin. Dan Allah tegur, jangan sampai hanya ingin keislaman mereka kamu tinggalkan orang-orang miskin ini. Ya, ini masya Allah ya, perhatian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang-orang yang sudah beriman walaupun miskin. Makanya di sisi Allah orang hebat tuh bukan orang kaya, tapi orang yang beriman walaupun miskin. Makanya dilanjutkan ayatnya apa? Wala taqdu ainaka, jangan kamu berpaling ya, jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka ya, turiduna aradul hayatad dunya, karena kamu menginginkan sebagian dari dunia. Jadi penegasan atau penguatan dari keikhlasan itu memang orang tidak menginginkan dunia. Kalau orang itu masih ada keinginan duniawi, itu masih lemah keikhlasannya. Ya, maksimalnya ikhlas itu betul-betul hidup untuk Allah. Atau tingkatan kedua untuk akhirat. Kalau hidup kita masih untuk dunia, itu masih perlu belajar banyak tentang ikhlas dan mengamalkan ikhlas. Wa wasafal ladina yuriduna wajha Allah, dan Allah mensifati orang yang menginginkan wajah Allah bi annahum humul muflihun. Bahasanya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Muflih, beruntung. Falah itu artinya bebas dari keburukan, meraih segala kebaikan. Itulah orang yang disebut beruntung. Dan tidak ada keburukan yang lebih besar daripada neraka, tidak ada kebaikan yang lebih besar daripada surga. Maka orang yang beruntung adalah orang yang dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 38, Fa'atidal qurba haqqahu, maka berikan kepada kerabat haknya, wal miskin, dan kepada orang miskin, wabnas sabil, dan orang yang terputus dalam perjalanan. Dzalika khairul lil ladina yuriduna wajhallah, maka itu lebih baik bagi orang yang memang hanya menginginkan wajah Allah. Tapi kalau membantu orang tidak ingin wajah Allah enggak baik ya. Enggak ada gunanya, bahkan bisa berdosa. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi keberuntungan tidak bisa dilepaskan dari apa? Ikhlas. Tidak ada orang yang tidak ikhlas kemudian beruntung, enggak ada. Kalau beruntung dunia mungkin, tapi keuntungan dunia ketika melalaikan dari akhirat itu kerugian. Jadi kalau orang nggak tahu ilmu tentang ikhlas, bagaimana bisa ikhlas? Orang nggak tahu tentang tauhid, bagaimana bisa bertauhid? Susah kita bayangkan itu terjadi, ya. Susah kita bayangkan ada orang bisa ikhlas padahal nggak ngerti ilmu tentang ikhlas. Kemudian, wa wa'adal mukhlis bin najati minan nar. Allah juga menjanjikan orang yang ikhlas selamat dari neraka.
Waridho yaumal qiyamah, diridhoi pada hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Lail ayat 17 sampai 21, wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan orang-orang yang bertakwa, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia memberikan hartanya untuk mensucikan diri, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, padahal tidak ada bagi seorang pun di sisinya dari jasa yang harus dibalas. Jadi ketika berbuat baik bukan karena membalas jasa, tapi karena apa? Berharap pahala dari Allah, itu saja. Tidak sedikit orang yang berbuat baik karena membalas jasa, atau dia berbuat baik karena ingin dibalas jasa. Ada yang ingin membalas, ada yang ingin dibalas. Dua-duanya tidak ikhlas, Dua-duanya tidak ikhlas. Kalau orang ikhlas itu semuanya diarahkan untuk Allah. Ilabtigha wajhi rabbihil a'la, tuh lihat. Jadi bukan karena membalas jasa, kecuali karena apa? Berharap wajah Rabb-nya yang maha tinggi. Itu saja. Itu yang menyebabkan orang mendapatkan pahala. Wala saufa yardo, dan dia pasti akan ridho. Jadi di sini dikatakan di awal dijauhkan darinya, dijauhkan dari neraka. Siapa yang dijauhkan dari neraka? Orang yang kalau beramal hanya berharap wajah Allah yang paling tinggi. Kemudian terakhir ditutup wala saufa yardo, dia pun akan ridho. Diberi keridhaan, hidupnya puas, karena menikmati pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari neraka dan puas dengan kenikmatan surga. Itulah orang-orang yang hanya berharap wajah Allah dalam amalnya. Wa dzakara min awsafi ahlil jannati al-ikhlas. Kemudian Allah juga menyebutkan di antara sifat ahli surga adalah ikhlas fid dunya, ketika di dunia. Faqala ta'ala dalam surat Al-Insan ayat 9, innama nut'imukum liwajhillahi, kami memberi makan kepada kalian karena berharap wajah Allah, liwajhillah, untuk wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak ingin dari kalian balasan, tidak pula terima kasih. Lihat, orang ikhlas itu ketika memberi nggak berharap terima kasih, sampai terima kasih aja nggak berharap. Jadi kadang ada orang itu, orang sudah dibantu nggak tahu diri, buru-buru balas, terima kasih saja nggak. Nah ini orang nggak ikhlas, Ini orang nggak ikhlas, itu banyak. Dia merasa baik, itu nggak baik, itu nggak ikhlas. Makanya kalau kita ikhlas, walaupun nggak dibalas, memang nggak kita berharap balasan dari orang. Walaupun nggak ada terima kasih, memang kita nggak berharap terima kasih. Jadi nggak ada sakit hati sama sekali. Jadi kalau antum ingin menjadi orang yang tidak sakit hati, jadilah orang ikhlas. Orang yang tidak ikhlas itu sering sakit hati, berbuat baik dibalas buruk. Itu sakitnya di mana itu? Sakitnya di hati. Tapi kalau memang antum ikhlas, tidak sakit hati. Ini serius, Coba ukur keikhlasan. Siapa yang hidupnya jarang sakit hati, berarti ikhlasnya mulai meningkat. Tapi kalau sering sakit hati, gampang baper, gampang tersinggung, itu ikhlasnya masih jauh. Masih harus belajar lagi. Mungkin sudah banyak teori, tapi mungkin belum merasuk ke hati gitu loh. Ilmunya belum betul-betul menancap di dalam jiwa, masih teori-teori di kepala saja, belum menghunjam ke dalam jiwa. Itu jadi pengamalan ikhlas itu hati memang yang berbuat, amalan hati ini ikhlas. Jadi beda dengan orang dia jadi sholat, langsung sholat gitu kan, itu kelihatan amalannya jelas. Kok malas sholat, ya dipaksa untuk sholat, nah gitu, gampang kelihatan. Tapi ikhlas gimana sih prakteknya? Memang betul-betul meresapi bagaimana ikhlas itu menjadi jiwanya. Bagaimana jiwa yang sudah betul-betul rasa takutnya besar kepada Allah, rasa cintanya besar kepada Allah, rasa harapannya besar kepada Allah. Nah itu baru bisa ikhlas. Jadi membesarkan itu semua, amalan hati semua. Jadi ikhlas itu kumpulan dari amalan-amalan hati. Makanya kalau orang hanya banyak teori saja, ya belum tentu ikhlas. Dia mungkin hafal semua dalil tentang ikhlas ini, belum tentu ikhlas. Karena ikhlas itu adalah amalan hati, bukan sekedar teori yang diucapkan. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi tidak ingin
balasan dari kalian, tidak pula terima kasih. Sekedar terima kasih saja enggak. Sekedar doa saja tidak. Ada kadang ngasih anak yatim, doakan ya, jangan lupa doakan ya gitu. Kalau memberi minta doa itu termasuk dalam ayat ini. Tidak ikhlas. Begitu Syekhul Islam menjelaskan. Bahkan minta doa itu termasuk minta balasan yang paling besar kepada manusia. Ini tidak ikhlas. Makanya ikhlas itu ajaib ya. Ikhlas itu langka. Kalau orang nggak belajar ikhlas nggak tahu ini. Harus belajar memang. Yang sudah belajar aja belum tentu praktek, belum tentu bisa mempraktekkan. Tapi kalau bisa praktek luar biasa ya. Orang kalau bisa ikhlas luar biasa. Orang istimewa, orang langka, ya, makhluk langka, makhluk pilihan Allah saja itu yang bisa ikhlas. Jadi tidak berharap terima kasih, tidak berharap doa. Berharap doa pun tidak. Ya sudah, kalau pengen doa ya doa sendiri. Ya. Makanya ada memang minta doa orang lain, orang soleh ya, itu termasuk bagian tawasul. Tapi Syekhul Islam menjelaskan, silahkan minta doa kepada orang soleh, tapi hati tetap bersandar kepada Allah. Jangan sampai hati bersandar kepada doanya orang soleh. Itu bersandar kepada doa orang soleh itu udah termasuk tawakal kepada selain Allah. Itu bisa masuk ke dalam syirik lagi. Makanya kejelian dalam hal seperti ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang ngerti tentang ikhlas. Kalau orang nggak ngerti tentang ikhlas, senang-senang aja gitu. Oh saya tenang saya, kenapa? Udah didoakan Pak Kiai. Jadi didoakan berapa? 10 kiai udah doain saya, tenang saja. Ternyata kalah juga. Ya, jadi ya itu udah bersandar ke makhluk, ternyata gagal juga di dunia. Ya, nyalon gitu kan, udah minta doa ke kiai-kiai di pondok-pondok, datangi semua minta doanya. Udah tenang didoakan banyak kiai, ternyata kalah juga. Ya itu udah bersandar kepada makhluk, ternyata gagal juga. Kalaupun berhasil, dia sudah bersandar ke makhluk, itu juga kegagalan sebenarnya. Keberhasilan dunia sepele, tapi kegagalan akhirat ini luar biasa. Ya kadang-kadang orang nggak mau ngukur perkara akhirat. Mereka hanya ngukur dunia saja. Yang penting dunia sukses. Ya kalau di dunia sukses pasti di akhirat juga sukses. Ini pemikiran orang kafir seperti itu. Ya, pemikiran orang kafir yang mereka contoh kisah di surat Al-Kahf, orang yang diberi kebun luas, dia ragu. Ma'adunu antakuma sa'ah atau gimana ayatnya? Aku tidak sangka bahwasanya kiamat itu akan tegak. Wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Tapi kalau aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku mendapati yang lebih baik lagi. Coba. Dia ragu dengan kiamat. Tapi seandainya aku kembali ya tetap aku dapat lebih baik daripada ini. Dari awal udah ragu. Orang ragu itu kafir ya. Ragu dengan kiamat itu kafir. Walaupun dia bilang nanti dapat lebih baik, itu omong kosong, nggak dapat karena sudah kafir ya. Ya, itu jadi bahaya ya orang-orang yang beramal untuk dunia. Hati-hati, jangan sampai ada harapan dunia, karena itu ciri-ciri orang kafir dan munafik. Orang munafik itu amalannya untuk dunia, untuk manusia. Mereka disebut oleh Allah apa? Yura'unan nas. Mereka suka pamer kepada manusia. Jangankan amalnya, Islamnya saja pamer, itu orang munafik. Dia masuk Islamnya pura-pura, itulah orang munafik. Dan itu tidak sedikit hari ini orang-orang yang mereka berislam tapi tidak mau mengamalkan Islam. Itulah orang-orang munafik ya. Bagaimana dia Islam cuma status saja, karena nggak enak kalau nggak ngisi kolom agama di KTP gitu. Ya udahlah, suruh ngisi diisi. Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah ngapa-ngapain. Pokoknya Islam saja. Nah yang seperti ini ya, orang yang hidupnya untuk dunia ya, tidak menginginkan akhirat sama sekali. Kemudian wa wa'adal mukhlisina bil ajr al azim. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang ikhlas pahala yang sangat besar di akhirat. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwakum. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan dari bisikan-bisikan kalian, najwahum, bisikan-bisikan mereka. Illa kecuali man amara bi shadaqatin, orang yang menyuruh untuk bersedekah, au ma'rufin atau berbuat baik, au islahin bainan nas atau memperbaiki hubungan di antara manusia, mendamaikan.
Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, maka siapa yang melakukan itu dalam rangka mencari ridha Allah, tuh lihat, ini ikhlas. Kalau enggak mencari ridha Allah enggak ada gunanya. Ya, mendamaikan orang agar disebut sebagai orang baik, orang yang peduli dan sebagainya, ini enggak akan mendapatkan balasan dari Allah. Tapi siapa yang melakukan itu berharap ridha Allah, fasaufa nu'tihi ajrun 'azima, maka kami akan berikan kepadanya pahala yang sangat besar. An-Nisa ayat 114. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirah, siapa yang menginginkan ladang akhirat. Nah, ini ikhlas juga. Nomor 1 tadi apa? Ridha Allah. Nomor 2 akhirat. Begitu niat ikhlas. Memang dia level kedua tapi masih kategori ikhlas. Siapa yang menginginkan ladang akhirat, nazid lahu fi harthih, kami tambahkan untuknya pada ladangnya, pahalanya ditambahkan. Siapa yang beramal untuk akhirat pasti hasilnya lebih banyak daripada yang dia lakukan. Itu pasti udah janji Allah, kami tambah. Wa man kana yuridu hartsad dunya, tapi siapa yang menginginkan ladang dunia, nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib, maka kami berikan dari dunia itu dan tidak ada baginya di akhirat bagian. Jadi diberi dari dunia tapi di akhirat apa? Enggak dapat bagian. Ya, jadi ayat Asy-Syura 20 ini juga serupa dengan surat Hud ayat 15-16 ya. Tentang niat hidup. Ini berkaitan niat hidup. Siapa yang menginginkan akhirat berarti niat hidupnya untuk akhirat. Siapa yang menginginkan ladang dunia berarti niat hidupnya untuk dunia. Jadi manusia secara garis besar hidupnya terbagi dua. Ada yang tujuannya akhirat, ada yang tujuannya dunia. Bisa jadi orang udah beriman, iya beriman ada akhirat, tapi bisa jadi hidupnya masih untuk dunia karena saking lemahnya iman, sehingga banyak amal-amalnya yang batal ya. Tapi mungkin tidak sampai membatalkan iman, dia masih punya iman tapi kecil, dan iman yang kecil ini rawan untuk kemudian lenyap ya. Mudah sekali orang menjadi kafir di akhir zaman. Kemudian dalil-dalil dari sunnah nabawiyah dan dari Al-Quran masih banyak ya, ayat-ayat tentang ikhlas. Bahkan semua ayat yang berisi tentang tauhid dan syirik itu hakikatnya adalah ayat ikhlas ya. Dari as-sunnah, laqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahamiyatal ikhlas, Nabi telah menjelaskan urgensi ikhlas, wasidqa fin niyah, dan kejujuran dalam niat. Jujur dalam niat. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya, hubungan ikhlas dengan jujur ya. Jadi ikhlas bagian dari jujur. Wa ja'ala madarul a'mali 'alaihima, dan perputaran amal, poros amal semuanya berputar pada poros ikhlas. Ya, poros ikhlas atau kejujuran niat 'alaihima. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung dengan niat. Amal itu hanyalah dengan niat, begitu arti letter luck-nya ya. Amal-amal itu hanyalah dengan niat. Ini kata ulama, Nabi hanya menjelaskan kenyataan, bukan anjuran di sini. Kenyataan saja bahwasanya amal itu pasti ada niatnya gitu. Amal itu hanyalah dengan niat. Maka baru berikutnya Nabi memberikan motivasi, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Makanya jangan sampai niat dunia. Karena kalau niatnya dunia, ya cuma dapat dunia, tidak dapat akhirat. Makanya kemudian Nabi mencontohkan siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Niatnya untuk Allah dan Rasul, dapatnya juga untuk Allah dan Rasul. Jadi apa yang dia niatkan, itulah yang dia peroleh. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi siapa yang hijrahnya tujuannya adalah dunia yusibuha, yang ingin dia raih berupa harta, kedudukan, kekuasaan dan sebagainya, awimra'atin yankihuha, atau ingin wanita yang akan dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya berarti kepada apa yang dia tuju itu. Nabi sampai enggak nyebutkan
dunia sama wanita, saking hinanya sehingga nggak perlu disebut ulang. Tapi kalau yang tujuannya Allah dan Rasulnya disebut ulang, maka dia dapat Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan betapa berbedanya antara orang yang menuju Allah dan Rasulnya dengan orang yang menuju dunia. Jadi jangan sampai kita beramal akhirat tapi tujuannya dunia, dan itu tidak sedikit. Kalau antum berniat dunia silahkan, tapi amalan dunia, misalnya kerja pengen duit, kerja pengen gaji, silahkan, tidak masalah. Tapi kalau ibadah pengen gaji, ini bahaya ya. Beramal akhirat tapi tujuannya dunia, ini sangat berbahaya. Kemudian wahadal hadis min ahamil ahadis an-nabawiyah. Hadis ini adalah di antara hadis Nabi yang paling penting karena dia mencakup kaidah syar'iyyah yang masuk di dalamnya semua ibadah, tidak terkecuali ya, semua ibadah masuk ke dalam hadis ini. Wala yustasna minha syai', tidak dikecualikan darinya sedikit pun. Fas-salatu was-siyamu wal jihad wal hajj was sadaqah wa ghairuha, dan selain itu semuanya minal ibadat, dari ibadah-ibadah, kulluha muhtajatun ila niyati salihah, semuanya butuh kepada niat yang salihah, wal ikhlas fil amal, dan ikhlas dalam amal. Makanya kemudian ulama menjelaskan innamal a'malu binniyat, artinya innamal a'malu shalihatu binniyatis sahihati. Jadi setiap amal soleh itu bersama dengan niat yang sah. Niat yang sah itu bagaimana? Yang ikhlas. Jadi begitu ulama menjelaskan. Karena hadis ini bisa dipahami lain. Amal itu tergantung niat. Setiap amal itu bersama niat. Itu bisa bermakna amal buruk dengan niat buruk gitu, masuk juga. Jadi memang semua amal itu pasti ada niatnya. Tidak ada amalan kita yang kosong dari niat. Kemudian walam yaktafi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak mencukupkan bibayani hadhil qaidah linnas, dengan menjelaskan kaidah ini kepada manusia, wa anna madarul amal ala niyah, bahwasanya poros amal itu pada niat, bal dzakara jumlatan minal a'mal, bahkan Nabi menyebutkan beberapa amalan, wa hatha ala tashihin niyah fiha, dan memotivasi untuk memperbaiki niat di dalamnya. Karena pentingnya niat ya, di antara amal-amal tersebut yang pertama tauhid. Nabi SAW menyatakan, maqala abdun, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah qattun, sama sekali. Jadi mengucapkan la ilaha illallah ini artinya kalimat tauhid, mukhlishon, dengan syarat dia ikhlas. Jadi Nabi tegaskan ikhlas. Ikhlas itu nggak kecampur syirik, nggak ada tujuan dunia. Illa, kecuali futihat lahu abwabus sama, dibuka baginya pintu-pintu langit, hatta tufdi ilal arsy mastanabal kabair, sampai diantarkan ke arsy ya, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Tapi kalau melakukan dosa besar maka tidak sampai ke sana. Jadi masih ada penghalang ya. Kalau orang itu sudah ikhlas dalam amal tapi masih melakukan dosa besar, itu berarti masih ada penghalang yang menyebabkan sebagian amal tidak diterima oleh Allah. Ya, bisa jadi amal tidak diterima oleh Allah karena dosa-dosa. Seperti doa itu tidak diangkat ketika orang itu makan yang haram, mengkonsumsi yang haram. Doa enggak terangkat. Bahkan sebagian mengkhawatirkan kalau doa enggak terangkat apalagi sholat gitu. Karena sholat juga doa. As-salat itu secara bahasa artinya doa. Maka hati-hati yang mengkonsumsi haram, bisa jadi salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman dari mengkonsumsi haram ya, bukan ancaman dari salat. Ya udahlah kalau gitu enggak usah salat gitu. Salah juga ya. Jadi salat tetap lakukan, tapi yang haram ditinggalkan. Kemudian amal yang berikutnya, keluar menuju masjid, keluar rumah menuju masjid. Nabi SAW bersabda, sholatul rajuli fil jamaati, sholatnya seseorang di jamaah. Jamaah itu maksudnya di masjid ya. Kalau jamaah di rumah tidak sama pahalanya dengan apa yang ditunjukkan hadis ini. Siapa yang keluar
seorang yang sholat di masjid berjamaah, tudha'afu ala sholatihi, dilipat gandakan dari sholatnya di rumahnya dan di pasarnya atau tempat kerjanya sendiri-sendiri, maksudnya berapa kali lipat? Khamsatan wa 20 dhi'fan, 25 kali lipat. Makanya Imam Al-Muzani kalau terlambat sholat berjamaah, beliau akan mengulangi sholat itu sampai 25 kali lipat. 25 kali diulang sholatnya untuk menyamai orang yang sholat berjamaah. Ini menunjukkan betapa untungnya orang sholat berjamaah dan betapa ruginya orang yang tidak berjamaah. Sebagian ulama, sebagian fuqaha mengatakan sholat berjamaah hukumnya wajib, berarti dia dosa kalau tidak berjamaah. Kemudian wadhalika, dan itu kenapa bisa berlipat ganda pahalanya? Di antara sebabnya annahu idza tawaddoa, karena kalau dia itu berwudu, wudunya di mana? Di rumah. Jadi yang terbaik ketika kita mau ke masjid itu sudah wudu, ya. Wudu dulu. Ini pahalanya beda dengan orang yang tidak berwudu dulu. Kalau dia berwudu, fa asanal wudu, dan bagus wudunya sesuai sunnah. Tsumma kharaja ilal masjid, kemudian keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa salat, dan tidak mengeluarkan dia kecuali salat, berarti ikhlas. Tujuannya hanya salat, dan salat untuk Allah gitu. Jadi keluarnya hanya untuk salat, dan nanti salat diniatkan untuk Allah. Berarti dia keluar untuk Allah. Jadi keluarnya sudah ikhlas. Tidak ada tujuan keluar rumah kecuali untuk salat. Enggak ada tujuan lain. Itu namanya ikhlas. Lam yakhtu khutwatan, maka tidaklah melangkah satu langkah, lihat, cuma satu langkah, kecuali rufi'at lahu biha darajah, diangkat dengan satu langkah itu satu derajat, wa hutta anhu biha khati'ah, dihapus dengannya satu kesalahan. Bukan kanan mengangkat derajat, kiri menghapus dosa, bukan, satu langkah mengangkat derajat sekaligus menghapuskan dosa. Fa idza shalla. Nah ini kalau berkaitan dengan langkah, berarti orang yang paling tinggi derajatnya yang paling banyak langkahnya. Ini beruntunglah orang-orang yang rumahnya jauh. Tapi kalau kejauhan jadi pakai motor sedikit langkahnya, ya. Maka jangan jauh-jauh sehingga antum masih bisa tempuh dengan jalan kaki tidak terlambat gitu. Itu yang paling beruntung sebenarnya. Nanti di hari kiamat akan melihat pahalanya besar sekali. Mungkin di dunia nggak kelihatan. Di dunia cuma kelihatan keringatnya gitu kan. Berkeringat jalan jauh, apalagi panas terik matahari, itu berkeringat. Tapi pahalanya beda dengan orang yang dekat masjid cuma satu langkah gitu, atau yang pakai motor cuma 5 langkah, ya, 5 langkah dari parkiran ke masjid gitu. Jadi rugi yang pakai motor, yang pakai kendaraan. Tapi kalau nggak pakai kendaraan ketinggalan, ya. Ya solusinya gimana? Datang sebelum adzan, ya, 10 menit sebelum adzan udah jalan kaki. Nah, Syekh Utsaimin itu rumahnya sejarak 1 kilo dari ke masjid. Rumah beliau ke masjid itu 1 kilo, dan beliau selalu jalan kaki. 1 kilo balik 1 kilo, sekali sholat berapa? 2 kilo. 5 kali sholat 10 kilo. Sudah lari-lari itu 10 kilo lah, Masya Allah. Tapi apakah boleh orang berjalan ke masjid niatnya biar sehat, olahraga sekaligus? Nah itu dibahas nanti di belakang. Kemudian lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah, maka tidaklah melangkah kecuali diangkat satu derajat dan dihapus satu dosa. Fa idza shalla, kalau dia salat, lam tazal al malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu, terus menerus malaikat akan mendoakannya selama dia di tempat salatnya. Jadi selepas salat jangan langsung lari. Bahkan sampai ulama mengatakan jangan geser juga, duduklah di situ di tempat salat biar dapat keutamaan apa? Didoakan malaikat. Syekh bin Baz juga mengingatkan, ketika selesai sholat berzikirlah dan panjangkan zikirmu. Kenapa? Karena kamu menikmati saat-saat didoakan malaikat. Kan makin lama didoakan makin baik. Jadi jangan buru-buru didoakan malaikat kok nggak mau gitu kan? Didoakan malaikat. Allahumma sholli alaihi, ini doanya malaikat, ya Allah berilah salawat kepadanya. Allahumma arhamhu, sayangilah dia.
Sebagian riwayat Allahumma firlahu, berilah ampunan kepadanya. Ya, intinya doa dari malaikat. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadara shalah, dan terus menerus salah seorang dari kalian dinilai salat selama dia menunggu salat. Jadi kalau kita datang sebelum jam salat, bahkan sebelum adzan kita salat tahiyatul masjid, nunggu salat, itu dinilai salat walaupun duduk, walaupun ngantuk, ya. Tapi jangan sengaja tidur, ya. Dikir ketiduran kan bisa, tapi nggak sengaja untuk tidur, itu dinilai apa? Dinilai sholat selama menunggu sholat. Jadi ini keutamaan menunggu sholat setelah sholat. Itu yang paling gampang antara isya dengan maghrib, antara maghrib dengan isya. Antara isya dengan subuh agak berat. Antara maghrib dengan isya ini adalah menunggu sholat yang paling singkat. Maka manfaatkan itu waktu itu. Alhamdulillah di masjid antum ada pengajian, sudah antum dapat pahala besar. Antum dapat ilmu, dapat pencerahan, gundah gulana bisa terbang itu. Kemudian dapat pahala, didoakan malaikat, dinilai sholat padahal duduk. Ya, ini keutamaan besar yang jarang orang bisa menikmati itu. Ya, sudah jarang orang menikmati itu. Banyak di waktu antara maghrib dan isya orang itu di mana? Di rumah atau di warung makan, di kafe, macam-macam tempat banyak. Ramai mereka. Yang di masjid sedikit. Di masjid sedikit. Maka yang sedikit itulah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asyam. Dalam siam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang shaum Ramadan karena iman, ini pencetusnya. Iman ini perintah Allah, beriman ini adalah perintah Allah. Wahtisaban ini tujuan. Jadi iman itu sebabnya, ihtisab itu tujuannya. Tujuannya berharap pahala kepada Allah, maka akan diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah." Siapa yang puasa satu hari saja fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, di jalan Allah ini berarti dia ikhlas fi sabilillah. Maka ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Allah jauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun. 70 tahun perjalanan dari neraka, dari tempatnya ke neraka. Itu kalau satu hari. Kalau berhari-hari jauh sekali dari neraka, ya. Maka ini keutamaan yang luar biasa kalau ikhlas. Itu kuncinya. Kemudian qiyamul lail, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang qiyam Ramadan, tarawih dengan iman dan ihtisab, diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosanya. Kemudian sedekah, wa dzakarallah wa dzikrullah, sedekah dan zikir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan manusia yang Allah naungi dengan naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Ini di mahsyar, ya, ketika matahari didekatkan semua orang kepanasan butuh payung. Maka ada orang yang dipayungi oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan manusia. Siapa mereka? Yang pertama, imam yang adil. Kenapa adil? Menegakkan hukum Allah. Karena selain hukum Allah tidak adil, ya, hukum yang bertentangan dengan hukum Allah itu tidak adil. Kemudian wasyabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah para Allah. Ini juga istimewa. Rata-rata pemuda itu ingin hura-hura, ya. Masa muda itu masa bergejolak, labil. Jarang yang bisa mengontrol diri untuk tunduk ibadah kepada Allah, itu jarang. Rata-rata pemuda itu liar, ya. Ada yang balapan liar, ada yang narkoba, macam-macam. Itu tawuran dan sebagainya. Itu pemuda. Pacaran nih paling banyak, ya. Tapi kalau pemuda yang beribadah pada Allah, dia menjadi remaja masjid, betul-betul remaja masjid. Remaja masjid zaman sekarang buat pacaran juga, ya. Naudzubillah min dzalik. Itu bukan yang dimaksud hadis ini. Jadi pemuda yang terus tumbuh dalam ibadah. Nasya itu artinya tumbuh terus menerus, enggak kadang-kadang, enggak, terus menerus, ya, terus menerus beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid.
Jadi rindunya ke masjid. Dia ke pasar tapi rindu masjid. Bukan sebaliknya, ke masjid rindu pasar. Itu beda ya. Ini rindunya ke masjid. Dikit-dikit kalau dia pergi terasing di satu tempat ngelihat masjid, tenang ini rumah saya ini. Rumah Allah yang saya kalau singgah ke sana nyaman. Itu rindu ke masjid namanya. Jadi orang kalau seperti itu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulani tahaba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul atasnya dan berpisah atasnya. Ini cinta dan benci karena Allah, tali iman yang paling kuat. Kemudian dan kata-kata dua laki-laki maksudnya bisa jadi perempuan ya, suami istri bisa masuk ke dalam hadis ini. Kemudian rajulun da'athum ra'atun, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita, datu mansibin yang punya kedudukan, wa jamalin dan cantik, berkedudukan dan cantik, merayu dia, tapi dia mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Jadi tidak mau mengikuti rayuan wanita cantik itu. Ini juga istimewa seperti Nabi Yusuf. Wa rajulun tasaddaqa fa akhfaha, dan seorang laki-laki yang bersedekah kemudian dia menyembunyikan sedekahnya. Nah ini ikhlas ya. Ini ikhlas, ini yang dimaksud dengan ikhlas dalam sedekah tadi. Dia sembunyikan sedekahnya, tapi belum tentu yang menyembunyikan itu pasti ikhlas ya, belum tentu. Karena bisa disembunyikan biar diketahui kalau dia menyembunyikan, itu juga tidak ikhlas ya. Jadi betul-betul menyembunyikan, nggak ingin ketahuan orang, nggak ingin dipuji orang. Kalau ketahuan ya dia nggak masalah, cuma maksudnya berupaya keras untuk menyembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seakan-akan tangan kiri saja nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ini kiasan ya, betapa kuatnya menyembunyikannya. Kemudian yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian, laki-laki yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian, fafadat ainahu, kemudian kedua matanya meleleh air mata. Jadi khalian itu sendiri, berarti tidak dilihat orang. Ikhlas ya. Ini dua amalan ikhlas ya, dzikir dan sedekah disebutkan khusus dengan keikhlasan di sini. Dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian amal berikutnya jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghaza fi sabilillah", siapa yang berperang di jalan Allah, ini ikhlas. Kalau di jalan setan tidak ikhlas, di jalan nafsu tidak ikhlas. Jihad membela suku tidak ikhlas. Jihad membela kehormatan tidak ikhlas. Jihad itu membela agama Allah. Walam yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Dia sudah di jalan Allah tapi tidak berniat kecuali untuk mendapatkan iqal. Iqal itu cuma tali hewan gitu. Maksudnya harta yang kecil. Dia ada niat dapat harta yang kecil, maka tidak ada baginya kecuali maka baginya apa yang dia niatkan. Ya dia cuma dapat apa yang dia niatkan. Ini bahayanya ketika tidak ikhlas. Dia sudah di jalan Allah tapi apa? Ternyata ada niat lain. Maka itu mengurangi keikhlasannya. Kemudian itiba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Manitaba'a janazatan", siapa janazata muslim, siapa mengikuti jenazah muslim, mengiringi ya sampai disolatkan misalnya atau sampai kuburan, imanan wa ihtisaban, tapi syaratnya iman dan ihtisab, ini ikhlas. Wa kana mahu hatta yusalla 'alaiha, bersamanya